Mantap. Wah, Ya. kalau nyanyian sudah hafal ya. Ya kita berdoa Tuhan Yesus kesempatan yang baik bahwa Suri dan Pola memberikan waktu untuk kami ada ibadah. Kami tahu bahwa pabrik ini Tuhan yang memberikan kepada semua kami. Kami bertanggung jawab di dalamnya untuk mengelola dan juga untuk SEO. Kami bersyukur semua pimpinan direksi Tuhan. Terima kasih. Dekati kami dengan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Baik, buat teman-teman Suri Pola, ya selamat bertemu kembali. Ya, walaupun mungkin hanya beberapa orang yang membuka Zoom-nya, kita akan bersama-sama bahas satu tema yang diberikan oleh pengurus, yaitu inti, integritas dalam pekerjaan. Ya, integritas dalam pekerjaan. Ini satu tema yang sebetulnya tidak hanya untuk pekerjaan, tetapi dalam pelayanan kalau kita di gereja dan juga dalam keluarga, karena memang integrate itu sangat penting dalam kehidupan seseorang. Bahwa dia tidak hidup untuk dirinya sendiri, tapi dia hidup untuk orang lain juga. Dan kalau kita bekerja di Suri dan Pola, itu kemurahan Tuhan, kita mendengar pada banyak seperti Sritex di Jawa Tengah pada tutup dan kemudian ada pengurangan beberapa, dan kita bersyukur bahwa Suritex masih tetap boleh berjalan walaupun tidak gampang ya, tapi dengan doa-doa Tuhan situ tentu apa itu boleh menopang ya semua orderan, semua yang berhubungan dengan produksi. Di balik itu ada orang di belakangnya, semua tagihan-tagihan ya, ini harus juga didoakan oleh kita. Ya baik. Eh, Pembacaannya memang dari eh, apa dari Perjanjian Lama, Amsal 11 ayat 3 berbunyi demikian. Amsal 11 ayat 3, ya, Amsal 11 ayat 3 kita, ya, orang yang jujur, jadi pakai kata integrate, ya, integritas. Jadi orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Ya, ada gambar saya ya. Videonya ada, Pak? Ya, oke. Baik, lanjut. Ya, Perjanjian Lama memakai kata integrate dalam khususnya di Amsal pasal 11 ayat 3. Nah, Amsal ini dia berbicara tentang kehidupan sehari-hari dan juga dia membedakan orang-orang yang dalam Allah, dalam Allah Jehovah, Perjanjian Lama, dan juga membedakan dengan orang-orang yang di luar iman kepada Allah, Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi kitab Amsal ini ya sangat baik sekali untuk kehidupan moral, kehidupan sikap kita terhadap Allah, dan juga memang lebih banyak berbicara tentang sikap kita terhadap sesama ya. Nah, ini secara khusus memang temanya bicara tentang dua tema, yaitu integritas dan juga kerjaan ya. Dua kata itu ya. Nah, definisi daripada integrate ya itu menurut kamus bahasa kita, bahasa kamus besar kita, itu adalah sifat, mutu, atau apa namanya, yang menunjukkan bahwa dalam diri seseorang ia memiliki potensi. Jadi di dalam dirinya ada potensi yang memampukan dia untuk memancarkan kejujuran. Jadi setiap orang itu memiliki potensi untuk jujur, ya, walaupun karena dosa
Kan kita tahu bahwa untuk jujur itu tidak gampang, apalagi dalam keadaan kepepet. Ya, tidak gampang. Nah, jadi eh, kalau lihat di dalam perjanjian baru, ya memang tidak yang dipakai hanya kata jujur, ya ada dipakai kata honest, ya. Tetapi ada dalam bahasa Inggris itu ada Alkitab namanya New International Version, itu Tuhan Yesus itu ya ditulis begini, Guru, kami tahu bahwa engkau adalah seorang yang jujur, integrate, ya. Dan dengan jujur, integrate juga, mengajar jalan Allah dan engkau tidak takut kepada siapapun juga sebab engkau tidak mencari muka. Matius 22 ayat 16, Markus 12 ayat 14. Jadi pemakaian kata integrate itu dipakai kata jujur, dan Amsal juga menulis mengenai jujur. Nah, jadi pribadi yang dikatakan dalam Alkitab itu ya bahwa orang Farisi pada waktu itu mengutus murid-muridnya untuk berbicara dengan Yesus. Dan di situ menunjukkan pribadi Kristus bahwa dia tidak mencari muka. Berarti ada perbedaan pribadi Yesus dengan orang-orang pemimpin-pemimpin agama dan Taurat pada waktu itu, ya, yang mempunyai motivasi-motivasi yang tidak benar dalam pemimpin agama Yahudi dan juga dalam rumah ibadah mereka, ya. Nah, kalau kata integritas itu memang dibutuhkan kita menjadi seorang suami, jadi bukan hanya bekerja, ya dibutuhkan integritas, tapi juga menjadi seorang suami, menjadi seorang istri, menjadi seorang anak mantu, ya dia harus punya integritas terhadap mertuanya. Kalau di antara kita sudah ada yang sudah punya cucu, ya maka dia juga harus menunjukkan kepribadian yang berintegritas. Ya, memang intinya bahwa itu jujur. Tapi secara secara mudahnya, ya ini bicara soal tanggung jawab. Ini bicara soal tanggung jawab pribadi, yaitu kesamaan antara pikirannya, hatinya, ya ini bicara soal sesuatu yang di dalam, perkataannya, perbuatannya. Jadi pikiran, perbuatan, kelakuannya itu harus sama, nyambung. Ya, kalau yang dipikir lain, yang dikatakan lain, yang dibuat lain, ini namanya orang punya kelainan. Dan kita selalu menilai orang pasti ini ngomongnya begitu, tapi kok yang dia buat begitu. Memang hatinya kita nggak ngerti, tapi kita tahu sifat seseorang. Kita juga tahu diri kita. Kalau kita mau berbohong, kita mau tidak jujur, kita mau neko-neko, kita ya. Nah, jadi ingat bahwa integritas itu apa yang dipikirkan, apa yang dikatakan, apa yang dibuat harus sama, murni, tulus. Ya, nanti kita akan melihat dalam pekerjaan apa saja, karena ini berhubungan dengan tanggung jawab dan juga bersama-sama dengan rekan-rekan sekerja. Nah, orang yang berintegritas itu ya pada waktu dia sendirian atau dia berada di dalam lingkungan pekerjaan, sendirian di kamarnya atau di rumahnya, dalam lingkungan keluarga, dalam lingkungan gereja, ya itu harus sama. Ya. Jadi tidak ada perbedaan ketika dia sendirian, ketika dia sebagai pegawai, atau dia juga sebagai orang aktivis di gereja, di kantor beda, ya, di gereja beda, di rumah beda. Di kantor ada yang begitu
bagus, tapi di rumah, wah, ya, sikap terhadap istrinya atau terhadap suaminya, ya, nggak 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 benar. Apa yang apalagi seorang pengkhotbah, kalau mau lihat sifat keadaan pengkhotbah atau para hamba Tuhan sebetulnya adalah pada waktu dia di rumah. Coba aja untuk mengetahui anggota jemaat misalnya, saya pengen tahu karakter pimpinan saya, gembala saya, pendeta saya, tinggal aja di rumahnya barang 2 minggu, pasti akan tahu dia aslinya seperti apa. Jadi apa yang dikhotbahkan itu harus pas dengan apa yang dibuat oleh dia. Ya, nah, teman-teman Suri dan Pola, ya, kita memang memerlukan teladan seperti apa yang perlu dan harus dicontoh. Kita sebagai orang Kristen, ya, pribadi yang menjadi teladan itu adalah Tuhan Yesus. Kita orang Kristen tentu berhubungan dengan Tuhan Yesus. Eh, saya dulu sebelum bertobat itu saya perokok, saya peminum keras. Saya dalam lingkungan orang-orang kapal di Jakarta, di Tanjung Priok. Ya, nah saya ngajar sekolah minggu. Pada waktu nggak punya uang, ya, dalam arti saya kan persembahan kan anak-anak kan dulu kecil-kecil persembahannya. Ya, kalau kepingin merokok, pakai uang kecil lah beli 1 2 batang. Nah, kalau sekarang kan beda. Sekarang anak-anak banyak punya jajan. Kalau dulu enggak, ya. Kalau nanti gajian akan datang, ini pakai dulu lah uang kecil untuk beli rokok 1 2 3 batang, ya. Dan kemudian, ya, akhirnya lupa berapa yang udah saya pakai itu uang. Wah, kemudian saya bertobat dan terima Tuhan Yesus. Saya mesti menggantinya, harus wajib. Ya. Saya ditegur oleh Tuhan, kamu pakai uang anak-anak, uang Tuhan, untuk beli rokok, untuk beli minuman keras. Nah, kamu udah nggak tahu, karena catatannya nggak jelas. Akhirnya memang saya harus menggantinya, dan pendeta saya bingung, ketua sekolah minggu saya bingung, ya, kenapa? Iya, saya bilang ini kira-kira saya bayar berapa ya? Tahun lalu tuh 15.000, besar sekali pada waktu itu. Jadi saya ingin bertanggung jawab terhadap apa yang saya buat yang salah. Dulu saya ingin memperbaiki diri, saya ingin jujur di hadapan Tuhan. Ya, karena sebelum bertobat tentu banyak hal yang betul. Jadi semua kita yang melayani Tuhan, kita ada dalam ibadah itu harus jelas, dan hubungan dengan Tuhan itu sangat penting. Ya, kita ingat bagaimana integritas Tuhan Yesus itu ditantang ketika dia ada di Taman Getsemani, ketika dia ada dalam satu pertarungan antara, ini pada waktu dalam kemanusiaannya, ya, Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Dia bertanggung jawab kepada Allah, Bapaknya, karena dia memang diutus untuk melakukan karya misi penyelamat. Dan dia tahu betapa betapa ngerinya penderitaan yang dia alami. Sebab itu di Taman Getsemani dia menawar, terjadi tawar-menawar, maka kalau boleh, lakukan cawan ini daripadaku. 3 kali dia begitu, akhirnya dia katakan, biar kehendak Bapa yang jadi, aku nurut. Ya, coba misalnya, saya tidak melakukan dosa yang dituduhkan kepada saya, ya, dan hukumannya sangat berat. Oh, saya akan membela diri. Saya tidak akan mau seperti itu, karena itu bukan yang saya buat. Ya, Tuhan Yesus seperti itu. Dia harus melakukan integritasnya sebagai anak dan Allah sebagai Bapa. Ya, dia tawar sama Bapa. Kalau boleh lakukan, karena dia udah tahu bagaimana kematiannya, dia akan diserahkan kepada tua-tua, dan dia akan dianiaya, dia akan menderita. Ya, dan dia sampai kepada kesimpulan bahwa kehendak Bapa itu yang paling terbaik. Dan ini contoh daripada integritas yang
harus kita jalankan. Kalau kita berdosa kita harus harus memperbaiki ya, apa yang kita lakukan merugikan orang lain, merugikan perusahaan, maka kita harus menggantinya kalau itu berhubungan dengan uang perusahaan misalnya ya. Nah, emang suka tidak suka ya itu Tuhan Yesus memberikan contoh kepada ketika orang-orang menilai ini orang jujur ini, khususnya ahli Taurat, sampai dia bilang ya ini ahli Taurat itu suruh suruh anak buahnya untuk tanya kepada Yesus, dan memang Tuhan Yesus jelas-jelas dia ngomong ya, dia menyatakan kebenaran. Jadi kalau kita sebagai pegawai, maka kita harus tidak munafik. Kita sebagai pelayan di gereja kita tidak bisa ya, seringkali ada penilaian, wah ngomongnya rohani tetapi ya, kelakuannya kok tidak mau mengampuni, ya seperti itu. Ya, ngomongnya kok Tuhan 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 tapi kok sikapnya seperti itu. Orang-orang banyak menilai. Ya. Jadi integritas itu memang berhubungan dengan tanggung jawab kita secara pribadi sebagai pekerja, tanggung jawab keuangan keluarga dalam bertindak, dan sebagai pegawai tentu kita bersyukur bahwa tiap bulan kita mendapatkan hasil daripada kerja kita, tanggung jawab kita. Kita bersyukur teman-teman yang lain di perusahaan lain sudah ada. Dan memang motivasi kita kalau suri sama pola ya kita perlu dukung terus dalam doa, tidak gampang. Mungkin sudah ada pengurangan pegawai ya. Ya, sudah ada pengurangan pegawai? Sudah. Ya, kita berdoa supaya ya kehendak Tuhan jadi. Nah, sekarang contoh dalam dunia kerja, nah, 10 menit lagi, kan di perusahaan kan ada SOP. Ya. Saya sedang membina seorang yang dari latar Muslim, dan bagaimana dia nganggur dan memang terpuruk sekali, dan kemudian saya bina dan dia mulai percaya Yesus, dan kemudian dia diterima pekerjaan gaji 1,5 juta, tetapi kemudian uniknya ada bos Jakarta minta dia untuk di perusahaan dia, dan kemudian dia selalu berpegang bahwa saya harus tidak boleh melanggar, saya harus tetap dalam SOP ya, standar standar operasional prosedur. Dalam keluarga juga harus seperti itu, di gereja pun sama. Kita harus patuh, lakukan. Yang kedua, yang berhubungan dengan teman-teman, kita tidak membedakan. Jadi yang kedua, kita tidak membedakan kelakuan pada rekan kerja yang satu, pada rekan kerja yang lain. Ya, di gereja apalagi seperti itu. Ya, memang dituntut untuk apa, menerima semua orang adanya, termasuk kekurangannya dan kelebihannya, karena kita bisa belajar lain dan orang lain juga belajar dari kita. Menghormati teman kerja, ya, kata tolong, kata terima kasih, ya. Sebagai istri pernah nggak? Ini kalau ada istri yang sebagai istri nih yang persekutuan, pernah nggak berterima kasih sama suaminya? Apa sebelen, males, ya. Tapi bagaimana kita memulai supaya dia juga mau berterima kasih kepada kita? Karena paling susah ada bapak-bapak mau berterima kasih sama istrinya. Ya, kalau bapak-bapak malah kalau makan di warung kebetulan yang dagang itu cantik ya, yang nggak dagang cantik, dia bilang, Mbak terima kasih ya Mbak ya. Nanti besok saya datang lagi. Tapi di rumah nggak ada terima kasih dari istrinya. Malah ada yang mulai dengar firman Allah dan dia berubah. Dia pagi-pagi istrinya kasih minum kopi, langsung dia bilang, terima kasih. Wah, istrinya kaget. Kok tumben ini suami saya bilang terima kasih. Selama nikah belum pernah. Ya, hanya mengatakan bahwa itu tugas kamu sebagai istri. Tapi ketika
Ya, ada dua kemungkinan. Ini roh apa nih yang menguasai suami saya? Tapi ada kemungkinan, aduh, tumben dia bilang terima kasih ini bisa-bisa ini sudah menjelang saat-saat terakhir ini. Ya, jadi ada pemikiran seperti itu. Tolong kita menghormati teman-teman kerja, ya, bawahan kita, ya, tidak munafik, ya, berkata yang benar, tidak menyimpan kesalahan. Kalau misalnya sama-sama ya kita bisa selesaikan. Nah, yang paling penting kita bicara soal menjaga lidah. Nah, ini menjaga omongan, tidak kasar, ya. Waduh, kalau kita berpikir, aduh gimana saya pengen, nggak mungkin saya mampu seperti itu. Kalau Tuhan Yesus seperti itu, kok bisa mau mengampuni orang? Bapak ampunilah mereka kan mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Wah, nggak mungkin saya akan dibawa mengampuni, tetapi tanggung jawab sebagai orang percaya. Ya. Nah, yang terakhir, ya sekali lagi kita bertanggung jawab. Apa yang kita katakan harus sama dengan apa yang kita pikirkan. Jadi memang seringkali bertentangan, tapi apa yang kita katakan kita juga harus seperti apa yang kita harus perbuat. Terima kasih buat teman-teman. Ya, doa saja tidak cukup karena memang orang Latin mengatakan ora et labora. Tapi kalau orang percaya berdoa dan bekerja ditambahin keras. Ada yang berdoa keras tapi kerjanya lembek, ya udah tahu itu pekerjaannya diundur-undur, ya. Jadi berdoa, bersekutu, ya dengan Tuhan, dengan sesama, tapi juga bekerja. Saya ingin menambahkan bekerja keras. Jadi kalau yang melayani sebagai guru sekolah minggu atau apapun, mari kita tahun ini kita memberikan yang terbaik lagi supaya kita boleh menjadi orang yang berintegritas di dalam pekerjaan, dalam keluarga, dan juga di dalam gereja. Tuhan Yesus memberkati, karena pertolongan Tuhan saja kita mampu dalam hidup. Buat teman-teman yang belum berjodoh, ya ada waktu Tuhan, ya ada waktu Tuhan. Tapi kalau sudah ada yang datang, jangan bilang, aduh tunggu ya saya mau mencari kehendak Tuhan. Padahal dia udah curhat, ya jangan dilepasin, itu sudah datang sendiri itu. Bagi yang belum berjodoh, karena biasanya ada di kantor-kantor, tidak ada yang mustahil. Tuhan memberkati kita, amin sampai di sini, ya. Kita mau berdoa, ya kita mau berdoa karena di sini dikatakan doa syafaat, ya. Yuk kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih banyak sudah sekian puluh tahun Suri dan Pola ada persekutuan di dalamnya dengan berganti para pengurus, dan kami sadar bahwa perusahaan ini membutuhkan orang-orang yang berdoa dan yang bekerja keras di perusahaan ini. Terima kasih untuk Pak Yakob dan juga Pak Yosef sebagai CEO dan semua direksi, semua pimpinan, baik juga yang berhubungan dengan produksi. Kami bersyukur untuk staf-staf dan juga sampai kepada semua pegawai uh, di bawah, di karyawan-karyawan, dan kami menaruh biarlah Tuhan menolong perusahaan tetap eksis. Tuhan tolong, hanya Engkau yang bisa menolong. Karena saat ini tidak gampang, tetapi kami punya Yesus yang memberkati Suri, X, dan Pola Mas. Terima kasih Bapak, kami berdoa juga untuk persekutuan yang terus boleh berjalan. Terima kasih untuk Desi dan Fani dan semua teman-teman yang lain. Kasih kekuatan, dan kami minta biar ada teman-teman yang belum bergabung, yang sudah lama mereka tahu tetapi mereka tidak hadir, kami tidak tahu alasannya. Tuhan gerakkan di mereka. Bapak, kami juga mau berdoa untuk semua
yang berhubungan dengan uh, uh, Suritek dan Pola, baik barang-barang yang dikirim, yang sedang diproduksi, dan rencana-rencana ke depan yang berhubungan dengan tagihan-tagihan baik dalam negeri maupun luar negeri. Bapak berkati perusahaan-perusahaan itu sehingga mereka melakukan tanggung jawabnya, dan kami tetap meminta biarlah perusahaan ini dijauhkan dari kebakaran, dijauhkan dari semua yang orang-orang penipu-penipu dan juga orang-orang yang mengambil keuntungan dengan cara-cara yang tidak benar. Terima kasih Bapak, kami ada di negara Indonesia, kami berdoa buat pimpinan kami, baik para menteri, terutama untuk presiden dan wakil presiden, orang-orang di kementerian-kementerian, wakil kementerian, sampai kepada RT RW. Bapak, kami sadar bahwa gangguan-gangguan itu sering kali berusaha untuk menggagalkan program-program negara kami dari sisi keuangan, dari sisi hubungan dengan luar negeri. Kami mohon Tuhan belas kasihan-Mu dan kami berdoa lindungi negara ini dari orang-orang yang berniat jahat, dari orang-orang yang mau menggagalkan kesatuan dan persatuan negara ini. Terima kasih untuk Bandung dan Cimahi, dan tempat-tempat lain banjir-banjir besar, dan biarlah kota Bandung, Kabupaten Bandung, Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, dan juga semua desa-desa Tuhan Mari. Kami mohon biarlah ada keamanan, ada kasih Tuhan di negara ini. Orang-orang Kristen juga bisa diberikan uh, uh, tempo atau waktu untuk beribadah, tempat untuk beribadah. Berkati Pak Dedi yang menjadi gubernur dan juga wakilnya. Bapak, kami berdoa untuk Pak Cornelius, untuk saudara kami Robi, untuk Ibu Rina, untuk Rian, untuk Fani, untuk Desi, Tuhan juga untuk teman-teman yang lain tidak bisa saya sebut, masing-masing punya pergumulan, masing-masing punya masalah, tetapi kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan. Berilah pada waktunya doa-doa yang belum terjawab dijawab oleh Tuhan, yang belum berjodoh. Bapak, kami tahu bahwa hidup kami dalam tangan-Mu, kehendak Tuhan jadi dalam hidup kami. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kami berdoa, Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami secukupnya, dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, dan lepaskanlah kami daripada yang jahat, dan Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Berkat Tuhan untuk kami sekarang sampai Maranatha. Amin. Tuhan memberkati. Ya, Tuhan berkati Pak. Terima kasih banyak Pak Iya. untuk tadi buat Tuhan firman-Nya. tolong Doa Fani sama Desi ya.